Masih ingat tanggal ini? Adalah ketika inisiatif anak-anak bangsa dengan latar belakang yang berbeda, bersatu dan berjanji untuk membangun Indonesia. Perjuangan masih harus dilanjutkan dengan tantangan yang berbeda, tetapi tujuan yang sama. Berkarya, berinovasi, menciptakan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wal hafillah, ketika kita berbicara tentang pemuda, maka sesungguhnya kita tidak akan pernah dipisahkan dari bagaimana pemuda-pemuda di zaman Rasulullah SAW. Kita ambil salah satu contohnya. Salah seorang pemuda yang memiliki karakter leadership yang sangat kuat dan yang sangat mendunia adalah Umar bin Abdul Aziz. Dan kita tahu bagaimana Umar bin Abdul Aziz ketika memimpin Bani Umayyah dan dibesarkan di lingkungan Bani Umayyah ketika itu. Umar bin Abdul Aziz sebetulnya seorang ulama, bahkan seorang mujtahid. Tetapi karena dia dibesarkan di lingkungan Bani Umayyah yang serba hedon, yang serba konsumerisme, maka lambat laun Umar bin Abdul Aziz memiliki atau terjadi pada dirinya adanya pengikisan-pengikisan kepribadian, karakter, dan juga keyakinan-keyakinan terhadap Islamnya sendiri. Nah, tetapi ternyata pada saat dia memegang tampuk kepemimpinan menjadi seorang khalifah, maka disitulah muncul titik inaugurasinya dan muncullah kekuatan psikospiritualnya muncul, sehingga dia melakukan pertaubatan dan akhirnya menemukan jalan hidup menjadi seorang pemimpin yang baik dan bertakwa. Nah, Tuhan alhamdulillah, ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi seorang khalifah ketika itu, maka kita tahu dari sejarah bahwa kurang lebih hanya memimpin 2 tahun dan 5 bulan, maka kehidupan Bani Umayyah di sana waktu itu sudah berubah drastis dari yang asalnya masyarakat yang memang ternyata terpuruk menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana karakter Umar bin Abdul Aziz di dalam kepemimpinan. Dan di situ pula kita bisa melihat apa sesungguhnya modal dari Umar bin Abdul Aziz ini. Nah, inilah yang harus bisa menginspirasi kita semua menjadi bagaimana seorang pemuda di dalam Islam itu. Yang kita tahu bahwa sesungguhnya ada satu hal penting yang harus dimiliki oleh seorang pemuda di dalam menghadapi tantangan masa depan ini. Salah satu yang sangat penting yang harus kita perhatikan adalah seorang pemuda harus memiliki jiwa guardian value. Apa itu maksudnya? Guardian value artinya memiliki kemampuan, memiliki semangat untuk mempertahankan nilai-nilai kebaikan yang sudah ada di tengah masyarakat, bahkan untuk meningkatkannya kembali ke tingkatan yang lebih baik. Sehingga seorang pemuda yang baik, seorang pemuda yang soleh di tengah-tengah masyarakat tidak akan begitu saja membiarkan ketika terjadi satu keburukan ataupun kejahatan, apapun kemaksiatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Mereka tidak akan bisa tinggal diam ketika melihat adanya suatu perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya itu sudah melanggar norma dan etika, bahkan melanggar agama itu. Nah, ikhwan wa akhwat fillah, seorang pemuda harus memiliki karakter guardian value. Maka disinilah kita harapkan para pemuda ke depan ini harus memiliki salah satu aspek bagaimana dia memiliki kemampuan dan kekuatan di dalam dirinya. Oleh karena itu, salah seorang ulama besar mengatakan bahwa kekuatan yang ada di dalam tubuh seorang pemuda itu harus memiliki 2 aspek dan 2 ekspresi kekuatan. Kekuatan yang pertama, ulama besar itu mengatakan bahwa kekuatan dikatakan harus memiliki aspek allati tatahammilu biha al-wajibat wa ta'at. Nah, jadi aspek yang pertama yang harus dimiliki oleh para pemuda itu adalah kekuatan yang dimana dengan kekuatan tersebut mereka memiliki kekuatan untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang hamba, kewajiban dia sebagai seorang mahasiswa, kewajiban dia sebagai seorang masyarakat, warga negara Indonesia yang baik. Nah, tapi yang kedua yang harus kita ingat adalah adanya aspek yang lain dari kekuatan yang harus ada di dalam diri seorang pemuda. Apa itu? Ulama tersebut mengatakan aspek yang kedua kekuatannya itu adalah al-quwwah allati tatasadda biha. Jadi ada kekuatan yang harus dia miliki untuk menolak. Menolak apa? Yang pertama adalah al-a'da al-ighraat. Yang pertama adalah yang harus kita miliki kekuatan itu adalah untuk menolak
keburukan-keburukan, menolak kejahatan-kejahatan, dan menolak godaan-godaan yang mungkin menghampiri diri kita. Oleh karena itu, ketika kita memiliki kekuatan di dalam diri kita, tapi hanya untuk menjalankan kewajiban-kewajiban saja, tapi kekuatan itu tidak kita gunakan untuk menolak keburukan-keburukan yang datang kepada kita, atau godaan-godaan nafsu-nafsu yang datang kepada kita, maka sesungguhnya ada yang salah dengan kekuatan dan keyakinan yang ada di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, seorang pemuda harus bisa mengkombinasikan kekuatan itu dari dua aspek yang tadi sudah saya sebutkan. Oleh karena itu, seorang pemuda akan menjadi seorang pemuda muslim dan muslimah yang paripurna ketika dia memiliki kekuatan di dalam dua aspek kekuatan tersebut. Yang pertama, kekuatan itu kita gunakan untuk mengerjakan semua kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba atau sebagai seorang muslim dan muslimah. Dan yang kedua, yang paling penting adalah bagaimana kekuatan itu bisa memberikan energi positif kepada diri kita untuk menolak semua keburukan-keburukan, semua godaan-godaan ataupun ujian-ujian yang datang kepada diri kita. Ikhwan wa akhwat fillah, oleh karena itu, kisah-kisah kepahlawanan dari para salafus sholih, yang salah satunya Umar bin Abdul Aziz yang tadi saya katakan, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua bahwa sesungguhnya kita masih membutuhkan profil-profil pemuda seperti Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana kita tahu Umar bin Abdul Aziz sampai diberikan gelar Khulafaur Rasyidin yang kelima, dengan berbagai prestasi-prestasi yang sudah dicapainya, bukan hanya prestasi ibadah. Yang paling penting adalah dia pun sudah bisa mencetak prestasi-prestasi di level nasional, yaitu level negara. Nah, oleh karena itu bagi seorang pemuda, khususnya mahasiswa dan mahasiswi Polban yang ada, maka kita butuhkan bahwa seorang pemuda, seorang pemudi yang ada di kampus ini, seharusnya mereka memiliki kemampuan akademis yang cukup baik, kemampuan dan kompetensi di akademis sesuai dengan jurusannya. Dia pun harus bisa membuktikan bahwa di dalam prestasi akademis mereka mampu berbicara. Tapi yang terpenting dari itu, tidak cukup dengan kemampuan akademis saja, tapi yang paling penting juga bagi kita sebagai seorang muslim dan muslimah adalah bagaimana kualitas keimanan dan kualitas amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama mengatakan bahwa sungguh sangat merugi orang yang berkualitas saja di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah dia tidak memiliki kualitas apapun. Tidak ada yang bisa dibanggakannya di hadapan Allah, karena memang dia tidak pernah memiliki capaian, achievement, prestasi-prestasi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekali lagi, kenapa sampai Soekarno mengatakan, beri aku 10 pemuda, maka aku akan guncang dunia, dan beri aku 1000 orang tua, maka akan aku cabut Gunung Semeru dari akar-akarnya. Oleh karena itu, kekuatan satu bangsa, kekuatan satu kampus, itu terletak di para pemuda dan para mahasiswanya. Oleh karena itu, tetap semangat, ya, tatap masa depan di Polban yang lebih baik lagi. Jadilah para pemuda yang sukses, yaitu para pemuda yang mengetahui kekurangan dirinya dan dia berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangannya itu. Jangan menjadi pemuda pengecut, pemuda yang tidak tahu kekurangan dirinya dan dia tidak pernah mau tahu apa yang menjadi kekurangan di dalam dirinya, sehingga dia merasa cukup dan cukup dengan apa yang ada di dalam dirinya. Bangkit para pemuda, khususnya pemuda di kampus Polban ini, dan mudah-mudahan kita tatap masa depan Polban yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.